semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Misri dalam kajian teknik dalam pembuktian. Kesempatan kali ini kita akan membahas kuantor dan pernyataan berkuantor. Selain itu, kita juga akan menentukan negasi dari pernyataan berkuantor ini. Kita akan kupas mulai dari pengertian, contoh-contoh, lalu ditutup dengan memecahkan masalah terkait negasi dari pernyataan berkuantor. Agar mudah dipahami, simak ya sampai selesai. Baiklah, kita mulai dari apa sih kuantor itu? Kuantor atau kadang disebut juga quantifier adalah suatu ungkapan untuk setiap, untuk semua, untuk suatu, ada, terdapat, hanya, dan beberapa. Kuantor ini dibagi menjadi dua jenis, yakni kuantor umum atau universal dan kuantor khusus eksistensial. Kuantor umum atau kuantor universal sendiri adalah ungkapan berupa untuk setiap dan untuk semua. Kita menandainya dengan simbol A terbalik. Sementara itu, kuantor khusus atau quantifier eksistensial berupa ungkapan hanya, untuk suatu, ada, terdapat, dan beberapa. Ungkapan hanya ditulis menggunakan huruf E menghadap ke kiri disertai dengan tanda seru. Sementara yang lainnya ditulis tanpa menggunakan tanda seru. Jadi, itu semua yang dimaksud dengan kuantor. Kuantor sangat berguna dalam mengubah kalimat berita yang tidak dapat dinyatakan bernilai benar atau salah, sedemikian hingga kalimat berita tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Sekarang kita masuk pada pernyataan berkuantor. Misalkan X objek yang sedang dibicarakan dan PX suatu pernyataan tentang yang memuat X. Pernyataan berkuantor umum memiliki pola atau bentuk seperti terlihat pada layar. Kita dapat membacanya dengan cara berikut ini ya. Untuk setiap atau semua X, PX benar. Untuk setiap atau semua X berlaku atau memenuhi PX. Untuk setiap semua X, X memiliki sifat P. Setiap semua X memiliki sifat P. Mudah bukan? Baiklah, kita lanjutkan pada contoh. Berikut ini merupakan contoh pernyataan berkuantor umum. Sekarang kita perhatikan contoh pertama dahulu. Tiap jeruk rasanya asam. Pernyataan berkuantor ini memiliki pola atau bentuk untuk setiap X, PX. Dengan X-nya adalah buah jeruk dan PX-nya adalah X rasanya asam. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya. Semua burung berwarna merah. Dengan cara yang sama akan kita dapatkan X-nya adalah burung, sementara PX-nya adalah X berwarna merah. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita perhatikan satu contoh lagi. Perhatikan pernyataan semua siswa tidak bisa menyelesaikan soal. Di sini X-nya apa coba? Benar, X-nya adalah siswa. Lalu PX-nya, yups, dengan mengganti kata siswa menggunakan simbol X, sehingga PX menjadi X tidak bisa menyelesaikan soal. Itu tadi contoh dari penjelasan pernyataan berkuantor umum. Baiklah, kita lanjut pada pernyataan berkuantor khusus. Misalkan X objek yang sedang dibicarakan dan PX suatu pernyataan tentang yang memuat X. Pernyataan berkuantor khusus memiliki pola atau bentuk seperti terlihat pada layar. Kita dapat membaca pola atau bentuk tersebut dengan cara berikut. Untuk suatu, beberapa X, PX benar. Untuk suatu, beberapa X berlaku memenuhi PX. Untuk suatu, beberapa X, X memiliki sifat P. Suatu, beberapa, ada X memiliki sifat P. Masih ada satu pola lagi ya. Ini khusus untuk
ungkapan hanya dan sejenisnya. Baik, kita langsung ke tujuan. Misalkan X objek yang sedang dibicarakan dan PX suatu pernyataan tentang yang memuat X, pernyataan berkuantor khusus memiliki variasi pola atau bentuk lain seperti terlihat pada layar. Pola ini memiliki cara pembacaan yang berbeda dari sebelumnya, meski sama-sama termasuk kuantor khusus. Baiklah, kita perhatikan cara membacanya. Hanya untuk X, PX benar. Hanya X yang memiliki sifat P. Ada X secara tunggal yang memiliki sifat P. Terdapat X secara tunggal yang memiliki sifat P. Sepertinya kita perlu lanjut pada contoh dahulu ya. Baiklah, mari kita perhatikan pernyataan-pernyataan pada contoh berikut. Beberapa jeruk rasanya asam. Hanya burung ini yang berwarna merah. Ada siswa tidak bisa menyelesaikan soal. Pada contoh ini kita dapatkan perbedaan dengan contoh sebelumnya, yaitu terletak pada kuantor beberapa pada contoh pertama, lalu kuantor hanya pada contoh kedua, dan kuantor ada pada contoh terakhir. Untuk X dan PX-nya masih sama seperti pada contoh sebelumnya. Mudah bukan? Baiklah, sekarang kita belajar menentukan negasi dari pernyataan berkuantor. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menegasikan pernyataan berkuantor. Baik itu untuk pernyataan berkuantor umum maupun berkuantor khusus. Sekarang kita perhatikan caranya. Cara pertama yang berwarna merah, kita dapatkan dengan meletakkan negasi pada bagian awal pernyataan seperti terlihat pada layar yang berwarna merah. Cara kedua yang berwarna biru, kita letakkan tanda negasi pada bagian kuantornya saja, pernyataannya tidak. Cara terakhir yang berwarna jingga, kita ganti kuantor umum menjadi khusus atau sebaliknya khusus menjadi umum. Lalu kita letakkan tanda negasi pada bagian pernyataannya. Itulah cara menegasikan yang bisa kita lakukan. Sekarang kita langsung saja pada contoh ya. Ketika ada yang menyatakan semua mangga rasanya manis, mungkin ada di antara kita akan menyatakan yang benar saja, mangga saya rasanya asam, tidak manis. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada satu buah mangga yang tidak manis, dapat dijadikan dasar untuk mengingkari atau menyangkal atau menegasikan pernyataan tadi. Seperti penjelasan tadi, kita punya 3 cara menegasikan bagian yang berwarna merah, biru, dan jingga. Cara pertama, warna merah, tidak benar semua mangga rasanya manis. Dengan cara ini, kita hanya menempelkan kata tidak benar pada bagian awal pernyataan itu. Cara kedua, warna biru, tidak semua mangga rasanya manis. Pada cara ini kita tempelkan kata tidak pada kuantor semua, sementara pernyataannya tetap sama. Cara ketiga atau terakhir yang berwarna jingga, ada beberapa mangga rasanya tidak manis. Pada cara terakhir ini, ada 2 bagian yang dinegasikan. Pertama, kita mengganti kuantor semua dengan ada atau beberapa. Lalu kita tambahkan tidak pada pernyataan mangga rasanya manis. Contoh kali ini adalah negasi dari pernyataan berkuantor khusus. Sama seperti sebelumnya, ada 3 bentuk negasi dari pernyataan ada roti rasanya pahit. Tidak benar ada roti rasanya pahit. Tidak ada roti rasanya pahit. Semua roti rasanya tidak pahit.
Jangan lupa ya, warna tulisan itu berfungsi untuk membantu kalian memilih cara mana yang digunakan saat menegasikan. Untuk menutup bahasan kita, sekarang coba perhatikan contoh yang lebih menantang lagi pada bagian soal dan pembahasan. Perhatikan pernyataan, mahasiswa berprestasi pantang menyontek. Untuk menentukan negasi pernyataan ini, kita perlukan 3 langkah berikut. Pertama, kita perlu mengubah pernyataan ini dalam bentuk asal ke bentuk matematika. Proses identifikasi dan mengubah bentuk. Misalkan X menyatakan mahasiswa, PX menyatakan X berprestasi, dan QX menyatakan X menyontek. Pada tahapan ini, pernyataan mahasiswa berprestasi pantang menyontek kita rubah menjadi untuk setiap X, jika PX maka negasi QX. Selanjutnya yaitu kita negasikan dan sederhanakan menggunakan ekuivalensi pernyataan atau pernyataan-pernyataan dengan nilai kebenaran yang sama. Seperti terlihat pada layar, pertama yaitu kita gunakan ekuivalensi, ada X negasi dari implikasi jika PX maka negasi QX. Nah, gunakan ekuivalensi berikutnya sehingga menjadi ada X negasi dari negasi PX atau negasi QX. Di langkah terakhir yaitu ada X, PX, dan QX. Negasi tersebut terlihat pada langkah terakhir, artinya terdapat mahasiswa yang berprestasi tetapi menyontek. Bisa juga diartikan ada mahasiswa berprestasi yang menyontek. Ini adalah negasi dari mahasiswa berprestasi pantang menyontek. Ada hal penting yang perlu diperhatikan di sini pada kalimat mahasiswa berprestasi pantang menyontek. Kuantor tidak diberikan secara jelas. Ketika menemukan kalimat yang seperti itu, berikanlah kuantor umum. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.